Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas ciri kebahasaan teks eksposisi, atau dalam hal ini yaitu teks pidato persuasif. Ada 4 ciri kebahasaannya. Yang pertama, nominalisasi, kemudian bentuk pasif, lalu kata ganti orang, dan yang terakhir, kosakata. Nah, coba kita lihat ya yang pertama, yaitu nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi ini adalah ciri khas teks eksposisi. Nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja, kata sifat, atau kelas kata yang lain ya, jenis-jenis kata yang lain, menjadi kata benda. Jadi awalnya mungkin saja bukan kata benda, lalu kita menjadikannya kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Coba kita lihat ya contohnya. Kalimat pertamanya itu, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Lalu kalimat kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Ini contoh pidato ya, kalimat pertamanya dan kalimat keduanya. Nah, pada kalimat pertama, terdapat kata memberlakukan. Jika kita lihat, kata memberlakukan ini sebenarnya kata kerja ya. Pemerintah adalah subjek, lalu memberlakukan itu masuk ke dalam predikat, dan undang-undang anti kekerasan adalah objek. Berarti memberlakukan ini awalnya adalah kata kerja. Tapi coba kita lihat di kalimat yang kedua, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Nah, dari yang awalnya kata kerja, dia diubah nih menjadi kata benda, agar dapat menghubungkan kalimat pertama dengan inti kalimat kedua. Nah, ini penjelasan lebih rincinya ya, kita tuliskan di sini. Yang pertama yang sudah kita bahas tadi, pemerintah adalah subjek, memberlakukan adalah predikat, dan undang-undang anti kekerasan termasuk ke dalam objek. Kemudian pada kalimat selanjutnya, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di negeri ini. Pemberlakuan tersebut termasuk ke dalam subjek, melegakan adalah predikat, banyak pihak menjadi objek, dan di negeri ini masuk ke keterangan. Kata kerja di kalimat kedua adalah melegalkan, bukan memberlakukan, karena memberlakukan sudah berubah bentuk menjadi pemberlakuan dan berubah juga menjadi subjek. Oke, kita lanjut ya ke bentuk pasif. Bentuk pasif digunakan agar ungkapan dalam pidato persuasif lebih formal dan kuat. Nah, bentuk pasif ini berawal dari bentuk aktifnya ya. Nah, kita coba lihat ya contoh bentuk aktifnya seperti apa. Ini ada kalimat, yaitu saya melihat hutan-hutan mulai gundul. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi pasif? Seperti ini ya, hutan-hutan terlihat mulai gundul. Jadi dari kata melihat, kita ubah menjadi terlihat. Melihat itu awal katanya dari kata lihat ya. Nah, ditambahkan imbuhan me, dia bentuknya menjadi aktif. Karena imbuhan me itu, atau awalan me itu, mengungkapkan sesuatu yang aktif. Nah, ketika kita ubah menjadi pasif, imbuhan me-nya berubah menjadi ter. Itu bisa juga ya dari imbuhan me, dari awalan me, berubah menjadi awalan ter. Itu akan membuat kalimatnya menjadi kalimat yang pasif. Dan posisi hutan yang awalnya menjadi objek, dia kemudian menjadi predikat, ada di awal kalimat. Lalu contoh yang kedua, kita harus menghentikan ini. Berarti kalimat pasifnya, ini harus dihentikan. Ini yang awalnya menjadi objek, kita pindahkan ke depan menjadi subjek, harusnya tetap ditulis, dan kata menghentikan kita ubah menjadi dihentikan. Jadi bisa menggunakan awalan ter atau awalan di ya untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke pasif. Kemudian ada kata ganti orang nih.
Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama, atau saya, atau aku gitu ya. Namun, lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Kata ganti orang seringkali dihilangkan untuk memperkuat makna. Coba kita lihat contohnya ya. Mari jaga ekosistem laut agar generasi selanjutnya dapat mencicipi enaknya hidangan laut. Maksudnya apa sih? Nah, ini adalah makna yang sebenarnya ingin disampaikan ya. Kita harus menjaga ekosistem laut agar generasi selanjutnya dapat mencicipi enaknya hidangan laut. Nah, jika makna awalnya adalah seperti ini, maka ketika kita ubah menjadi suatu bentuk pidato ya, kata ganti orangnya bisa jadi hilang. Yang awalnya kata ganti orangnya itu adalah kita, kemudian hilanglah ketika menjadi bentuk teks eksposisi. Mari jaga ekosistem laut. Sebenarnya bisa saja sih ditulis mari kita jaga. Tetapi ketika dihilangkan, ini maknanya akan lebih kuat. Karena pendengar pidato ini merasa seperti diajak secara halus. Tetapi jika ditambahkan kata kita di dalamnya, itu bisa saja terdengar seperti memerintah, seperti itu. Lalu ini bagian yang terakhir ya, yaitu kosakata. Dan kosakata itu terbagi menjadi 6 pembahasan. Coba kita lihat yang pertama. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Maksudnya istilah teknis itu adalah ketika kita sedang membicarakan cara mendaur ulang sampah, berarti istilah-istilah dalam mendaur ulang sampah yang kita ucapkan. Lalu ketika kita membahas mengenai penanganan COVID-19, mungkin kita akan berbicara istilah-istilah yang berhubungan dengan protokol kesehatan COVID. Atau jika kita berbicara mengenai hewan yang sudah hampir punah, nah di sekitar itulah lingkup kata-kata yang sering kita gunakan nanti. Lalu yang kedua, terdapat rantai kata akibat dari pembahasan suatu teknis tertentu. Nah, akibatnya tadi ketika kita berbicara mengenai ekosistem atau lingkungan ya, di sini pasti ada kata-kata yang mungkin diulang-ulang terus-menerus yang menjadi rantai satu kesatuan. Misalnya tanah, regenerasi, dan sumber daya alam. Kalau kita membahas mengenai COVID, pasti tidak jauh-jauh dari jaga kesehatan, cuci tangan pakai masker, lalu ada kata virus juga di situ, lalu ada kata terpapar misalnya. Nah, seperti itulah. Jadi ketika kita membahas kata-kata tertentu, pasti nanti ada rantai kata-kata yang mungkin saja kita gunakan berulang-ulang dalam pembahasan kita. Kemudian, penggunaan kata-kata yang dapat melibatkan perasaan audiensi. Misalnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Nah, ketika kita akan berpidato, kita kan harus bisa ya membuat orang lain itu terlibat perasaannya dalam pidato kita. Akhirnya kita menggunakanlah kata-kata yang sekiranya dapat membuat audiensi itu tertarik ke dalam pidato kita, atau merasakan, atau menjadi haru, atau menjadi semangat sesuai dengan tujuan kita berpidato. Seperti itu. Kemudian ada konjungsi urutan. Nah, ini juga biasanya ada ya, misalnya pertama, mula-mula, lalu, kemudian, selalu ada konjungsi urutan. Agar pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu berurutan dan lebih mudah dicerna oleh pendengar. Penggunaan konjungsi yang mengekspresikan sebab akibat. Nah, ada juga nih dalam pidato kata sebab, kata karena, atau oleh sebab itu. Ini pasti ada nih dalam sebuah pidato, karena pada umumnya ketika kita berbicara mengenai sesuatu, pasti ada sebab yang membuat kita menyampaikan pendapat mengenai hal tersebut. Dan yang terakhir, penggunaan kata hubung antar kalimat. Contohnya bagaimanapun, utamanya, dan oleh karena itu. Ini sama juga ya, dan pasti kalian sudah paham. Wah, sudah selesai nih. Terima kasih ya sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.